Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Neha Aswin Maisura dengan NPM 2511035 dari kelas 4 IHPA. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS persaingan usaha dengan dosen pengampu Bapak Dr. Florianus Yuda Priamboro, SH.M.Hum. Dalam tugas ini bahwa saya telah memilih kasus terkait posisi dominan yang telah diputus oleh KPPU. Lalu saya akan menguraikan dan menganalisa perkara yang telah saya ambil. Nah, apa saja yang akan saya urai dan yang akan saya analisa? Yaitu mulai dari kasus posisi yang terdiri dari pendapat KPPU dan pendapat pelaku usaha yang dikenakan sanksi, atau yang kita kenal dengan terlapor. Selanjutnya, dasar pertimbangan KPPU dalam memutus kasus tersebut dan amar putusannya. Selanjutnya, saya akan memberikan pendapat terkait apakah dasar hukum yang ada di dalam kasus posisi sebagaimana yang telah saya ambil sudah sesuai atau belum sesuai. Nah, jika saya sudah memilih sesuai, saya akan memberikan alasannya, dan jika belum sesuai, saya juga akan menjelaskan apa saja alasannya. Selanjutnya, saya akan membandingkan kasus serupa, yaitu kasus posisi dominan, dan menganalisa dengan metode perbandingan hukum. Dan juga saya akan mengkaitkan dengan kasus yang telah saya pilih sebelumnya. Nah, jadi saya telah memilih kasus dengan nomor perkara 15/KPPUL/2006. Nah, bahwa di sini tanggal 28 Maret 2006, KPPU menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran pasal 15 ayat 1 dan pasal 25 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nah, ini berkaitan dengan pendistribusian LPG di Sumatera Selatan. Terlapor sendiri merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan merupakan suatu perseroan terbatas atau yang dikenal dengan singkatan PT yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 20 tanggal 17 September yang dibuat oleh seorang notaris bernama Leni Ishak SH. Yang salah satu kegiatan usaha antara lain yaitu menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi beserta hasil dan melaksanakan juga pengusahaan dan pemasaran liquefied natural gas atau yang biasa kita kenal dengan LNG dan produk lainnya yang dihasilkan dari kilang LNG. Setelah itu, Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi. Laporan dinyatakan lengkap dan jelas. Karena laporan yang dinyatakan lengkap dan jelas tersebut, rapat komisi tanggal 7 September 2006 menetapkan tindak lanjut laporan tersebut ke tahap pemeriksaan pendahuluan. Selanjutnya, komisi pun menerbitkan penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 28/KPPU/9/2006 tanggal 18 September 2006 untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2006 sampai dengan 17 November 2006 untuk melaksanakan pemeriksaan pendahuluan, komisi menerbitkan putusan nomor 128/KPPU/9/2006 tanggal 18 September 2006 tentang penugasan anggota komisi sebagai tim pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan perkara nomor 15/KPPU/L/2006. Nah, untuk membantu tim pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan, Direktur Eksekutif pun menerbitkan surat tugas dengan nomor 297-SET-DE-ST-9/2006 tertanggal 18 September 2006 yang menugaskan Sekretariat Komisi. Nah, dalam pemeriksaan pendahuluan, tim pemeriksa telah mendengar keterangan dari pelapor dan juga terlapor. Nah, setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan, tim pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran pasal 15 ayat 1 dan pasal 25 ayat 1 huruf Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Terlapor berpendapat bahwa tujuan terlapor mendirikan atau membuat Apple dalam rangka pemasaran atau penjualan dan pendistribusian LPG adalah untuk menciptakan suatu produk yang berkualitas dan kuantitasnya terjamin, serta harganya terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran pasal 25 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan berbagai unsur yang ada dalam pasal 25 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Apa saja unsur-unsurnya? Yang pertama, unsur pelaku usaha. Yang pertama, bahwa dalam pasal 1 dalam angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau yang berbentuk bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan
atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia atau NKRI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, bahwa berdasarkan Akta Pendirian Terlapor nomor 20 tanggal 17 September 2003 dibuat di hadapan Neni Janis Isha SH, notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM RI nomor C-24-2025 HT 0101 TH 2003 tanggal 9 Oktober 2003 adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999, bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi. Selanjutnya adalah unsur posisi dominan, bahwa yang dimaksud posisi dominan dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai persaingan yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha yang mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa. Nah, bahwa terlapor juga merupakan satu-satunya pemasok LPG di Indonesia, termasuk di dalamnya wilayah Pulau Bangka, karena Pulau Bangka masih termasuk wilayah Indonesia. Selanjutnya, bahwa dengan demikian unsur posisi dominan dari terlapor terpenuhi. Nah, untuk syarat-syarat perdagangan, terlapor telah menerbitkan surat nomor 057-E22-000-2006-S3 yang pada pokoknya melarang agen LPG di Pulau Bangka untuk membeli dan mengisi LPG di DSP Pulau Layang dan harus mengisi di Apple untuk terhitung mulai tanggal 3 Maret 2006. Nah, tapi terlapor telah mencabut surat larangan pengisian LPG di DSP Pulau Layang dan memberikan kebebasan kepada agen di Pulau Bangka untuk memilih tempat pengisian LPG. Selanjutnya, bahwa dengan demikian unsur menetapkan syarat-syarat perdagangan tidak terpenuhi. Nah, menimbang karena unsur menetapkan syarat-syarat perdagangan tidak terpenuhi, maka majelis komisi tidak perlu membuktikan unsur-unsur lainnya. Menimbang berdasarkan temuan-temuan dalam pemeriksaan dan sidang majelis komisi pun merekomendasikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa LPG pun merupakan komoditas bebas dalam artian yang harganya tidak ditetapkan oleh pemerintah, namun pemerintah masih turut campur dalam penentuan harga LPG. Yang kedua, bahwa berdasarkan hal tersebut majelis komisi merekomendasikan kepada komisi untuk menyampaikan saran pertimbangan kepada pemerintah tentang kebijakan yang tegas dalam hal pendistribusian dan penetapan harga LPG. Selanjutnya, yang ketiga, bahwa akibat kurang tanggapnya wira penjualan UPMS 2 Palembang dalam merespon permasalahan pendistribusian LPG di Pulau Bangka yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian yang dilakukan oleh Apple dan agen, sehingga menyebabkan keterlambatan terlapor mengambil tindakan. Menimbang bahwa majelis komisi tidak menemukan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor, maka majelis komisi pun memutuskan untuk menyatakan bahwa terlapor tidak terbukti melanggar ketentuan pasal 15 ayat 1 dan pasal 25 ayat 1 yang terdapat di huruf A Undang-Undang nomor 5 tahun 1999. Nah, dalam kasus ini dasar pertimbangan KPPU adalah yaitu pada pasal 43 ayat 3, pasal 15 ayat 1 dan pasal 25 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 5 tahun 1999. Menurut pendapat saya, dasar hukum dalam membuat putusan sudah sangat sesuai. Karena memang dalam menyelesaikan suatu masalah dalam ranah persaingan usaha harus benar-benar menilik Undang-Undang nomor 5 tahun 1999. Selanjutnya, untuk membandingkan kasus serupa, saya telah mengambil putusan nomor 01/KPPU-L/2002 sebagai perbandingan. Nah, terdapat perbedaan yang pada kasus pertama terlapor bergerak di bidang LPG dan pada kasus kedua terlapor adalah perusahaan yang bergerak di bidang heat treatment dan upsetting atau manufacturing, pipa, casing, dan tubing. Kedua kasus ini ialah kasus yang sama-sama dilaporkan karena melanggar posisi dominan dan diadili oleh KPPU Indonesia. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system, yaitu eksistensi peraturan perundang-undangannya sangatlah penting. Karena bila dikaitkan dengan asas legalitas, yang berarti setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dan pada kedua kasus, KPPU memiliki undang-undang yang sama, yaitu menilik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Demikianlah video ini dibuat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan penyampaian. Terima kasih banyak terutama kepada Bapak Priyo yang telah mengampu mata kuliah ini dengan sangat-sangat baik dan telah memberikan materi yang sangat komprehensif. Terima kasih Bapak Priyo. Lebih kurang saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.